Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali ketemu lagi sahabat Deep Institute dimanapun berada. Saya Deddy Iskandar Batubara. Tema kita kali ini soal Palang Merah Indonesia dan ya seputar darah lah. Yang pasti bukan berdarah-darah. Ini soal ketersediaan darah, pasokan darah yang cenderung hari ini sesungguhnya dari mulai pandemi sampai dengan sekarang itu ketersediaan darah selalu tidak mencukupi di hampir semua baik rumah sakit maupun di PMI sendiri. Dan saya kira kehadiran PMI sebagai sebuah lembaga yang kemudian concern untuk membantu penyediaan darah bagi kemanusiaan tentu saja selalu menarik tentu untuk menjadi bahan diskusi kita, karena ini sesuatu yang menyangkut soal kehidupan manusia. Kita akan diskusikan ini dengan Bang Supriyadi Herlambang. Benar ya Bang ya? Benar Bang. Bang Supriyadi Herlambang. Saya takut memanggil nama beliau dengan sebutan yang lain. Saya panggil saja Bang Supriyadi Herlambang. Beliau salah satu pengurus PMI di Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. Kalau sudah bencana datang, itu biasanya yang standby automatically, termasuk diantaranya adalah Palang Merah Indonesia. Karena sewaktu-waktu kehadirannya, diminta atau tidak diminta, itu akan sangat penting bagi penanggulangan dan penyelesaian dampak bencana dan pasca bencana. Bang Supriyadi, sudah berapa lama Bang berkecimpung dan ikut terlibat di Palang Merah Indonesia? Kalau terlibat di Palang Merah Indonesia sejak SMA Bang. Sejak tahun 91 sampai sekarang. 91? Iya. Berarti sekarang berapa tahun itu ya? Sekitar 31 tahun. 31 tahun? Dari masa SMA. Dulu kan masuk PMI itu di SMA namanya Palang Merah Remaja. Iya, sekarang masih ada. Iya. Masih ada Palang Merah Remaja itu ya? Jadi sejak 91 saya sudah berkecimpung di Palang Merah Remajanya. Jadi itu memang Palang Merah Remaja itu adalah wadah untuk anak sekolah yang dibina oleh PMI untuk ke Palang Merahan. Tujuannya adalah untuk membantu rekan-rekannya di sekolah yang mengalami mungkin kalau misalnya pingsan di pas upacara atau ada kegiatan-kegiatan terluka. Iya. Mereka lah yang menjadi garda terdepannya di sekolah. Itu bajunya putih ada selempangnya tuh ya? Kalau itu dokter kecil tuh. Oh, itu dokter kecil ya? Iya, kalau kita cuman baju putih, baju sekolah, ada lambang Palang Merah ya di lengan. Oh, Lambang Palang Merah sama PMR di ya? dada tuh ya, PMR. PMR. Cuman itu. Gimana Bang? 31 tahun ikut berkecimpung dalam PMI. Tentu ini kan banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Boleh cerita Bang? Kalau pengalaman ya masih sedikit Bang. Sedikit ya? Masih sedikit kalau menurut saya, karena bagi saya di PMI itu masih terus belajar gitu, apalagi masalah penanganan bencana kan. Dan saya diberikan amanah oleh ketua kita Pak Ismayadi di Deli Serdang. Udah 2 periode ini, sejak tahun 2015 kemarin saya menjabat sebagai ketua bidang penanggulangan bencana. Kalau pengalamannya ya banyak sih, termasuk salah satunya yang kita Hercules jatuh. Hercules jatuh. Yang di kemarin yang 2015 sama Air Terjun 2 Warna banjir bandang kemarin. Kita juga turun bekerja sama dengan stakeholder lain, dengan BBD dan Basarnas. Dan baru-baru ini kita juga ke Tarutung Bang. Oh, yang gempa barusan? Iya, kita Tarutung. Dan memang kita di PMI itu ya seperti yang Abang sampaikan tadi, PMI itu diminta atau nggak diminta kita harus siap gitu. Jadi gitu kita dapat informasi tentang ada terjadi gempa, kita yang di PMI Deli Serdang walaupun Tapanuli Utara itu jauh dari kita langsung standby di markas gitu. Karena sewaktu-waktu bisa saja ada kebutuhan ya. Benar. Perintah misalkan termasuk dari stakeholder, ini perlu bantuan dari PMI misalkan begitu ya. Ya, jadi kita prinsipnya kalau dari PMI Deli Serdang itu nunggu instruksi dari PMI Sumatera Utara sebagai pemberi tugas. Itu. Jadi kita juga kemarin diperintahkan oleh PMI Sumatera Utara untuk ke Tapanuli Utara. Kita berangkat.
Berarti termasuk kalau mulai 91 tsunami juga lah ya. Tsunami kebetulan saya nggak ke lokasi Bang, tapi bantu rekan-rekan untuk pembekalan. Jadi saya tetap di markas PMI Medan pada saat itu kita siapkan untuk rekan-rekan yang mau berangkat. Pengalaman paling pahit selama jadi PMI? Kalau pahitnya nggak ada Bang. Nggak ada ya? Manis semua ya? Semua manis Bang. Karena kalau ibarat kita gini, semua relawan itu, relawan PMI, semua relawan lah, nggak relawan PMI aja. Ketika terjadi bencana, mungkin itu adalah kesempatan untuk berbuat amal seperti itu. Walaupun kita ya tidak ada gajinya gitu, tapi mereka harus siap gitu. Dan itu kalau dibilang pahit nggak ada pahitnya Bang. PMI nggak ada gajinya ya? PMI nggak ada gaji Bang. Kita relawan nggak bergaji. Saya sebagai pengurus juga nggak bergaji Bang. Nggak bergaji ya? Iya, cuman ada beberapa yang kita gaji itu yang staf sama karyawan UDD, unit donor darah tadi. Oh iya, karena memang mereka bekerja ya. Karena mereka bekerja dan itu mereka juga bekerja 24 jam dan memiliki tanggung jawab. Kalau kita beda gitu, relawan walaupun kita jam kerjanya nggak ada ditentukan, tapi selalu siap sedia, kita nggak bergaji Bang. Karena kita pengurus ya. Iya. Pengurus juga relawan Bang, kan sudah namanya sudah relawan Bang. Iya. Ya, artinya kan kalau dia pengurus, berarti tugasnya mengurus ya kan? Mengurusin aja. Iya, mengurusin. Tidak diurusin kan? Karena dia mengurusin berarti dia mesti siap. Dan ya memang PMI bukan organisasi profit ya, dia organisasi nirlaba, bener, kemanusiaan yang tentu saja balasannya bukan ukuran materi sebenarnya, bukan. Tapi saya cukup salut lah dengan teman-teman relawan PMI ini, karena meskipun harus berhadapan dengan situasi yang tentu bagi sebagian besar orang itu tidak enak ya, tidak nyaman gitu kan. Bener. Tapi sangat dinikmati gitu ya. Sangat dinikmatin. Dan memang selalu gimana ya? Kalau kita nggak ditugaskan itu ada seperti berontak gitu. Iya gitu ya. Seperti berontak. Harus berangkat gitu. Iya. Makanya kita pernah maksa nggak gitu? Nggak ditugaskan tapi tetap berangkat juga gitu? Nggak berani pasti. Nggak berani Bang. Karena kan itu kan termasuk nanti kalau kita berangkat kita pakai nama lembaga mana gitu. Kemudian jadi tanggung jawabnya ke siapa gitu. Karena kalau kita kan ada yang kode etiknya lah kita sampaikan seperti itu. Kita harus koordinasi, kita harus bawa lambang. Ketika kita ke sana, takutnya nanti dicap jadi apa? Wisata bencana. Wisata bencana ya. Iya benar, itu yang kita hindarin. Relawan Deli Serdang berapa banyak jumlahnya? Kalau relawan PMI Deli Serdang ada sekitar hampir 100 orang. Yang untuk orang ya. Korps Karelanya, Korps Karela itu dia atau KSR itu yang memang dia relawan inci lah, yang kita memang setiap bencana mereka harus bergerak cepat. Kemudian tenaga sukarela ini ketika kita membutuhkan tenaga profesional itu yang kita berangkatkan juga. Tergantung dengan asesmen. Dan itu terdata ya? Terdata kita semua, itu ya? Terdata semua. Artinya kalau misalkan ada bencana, mereka diturunkan, mereka ditugaskan, itu berarti memang mereka orang-orang yang secara kelembagaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari PMI ya, sebagai relawan ya? Iya benar. Respon masyarakat ini terhadap kehadiran PMI, saya tahu lah pasti sebagian besar masyarakat positif, tapi mungkin juga pernah nggak ada menerima respon negatif dari masyarakat? Kalau itu banyak Bang. Oh banyak ya? Setiap bencana kita juga mendapatkan respon yang negatif. Bahkan baru-baru ini saya juga pernah dapat respon negatif dari masyarakat yang kita bantu. Karena mereka tidak tahu SOP kita, mereka mau masuk ke lokasi bencana lagi, sementara sudah kita evakuasi nih ke lokasi aman. Tapi dia meminta untuk masuk lagi ke lokasi bencana, kita nggak kasih. Karena kan terkait dengan SOP, bahwasanya kalau kita bawa ke korban ke dalam lagi ke lokasi bencana, takutnya terjadi apa-apa, kita juga tanggung jawab. Dan itu masyarakat marah kepada memang kadang-kadang sih masyarakat ya, kita juga nggak bisa nyalain masyarakat nih, Bang. Ya artinya begini, pada saat bencana misalkan, mereka kan yang tahunya bahwa semua harus bergerak cepat dan menyelesaikan masalah mereka dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sementara memang ada organisasi-organisasi ini kan bergerak, dia ada SOP ya. Benar, Pak. Karena susah nanti kalau nggak pakai SOP mempertanggungjawabkannya kan? Ya, jadi itu dia. Asal-asalan jadinya kan. Jadi tidak terlihat profesional. Memang kadang-kadang masyarakat kita, saya nggak ingin menyalahkan mereka, enggak. Ya, cuma kan memang tentu mereka yang dalam situasi panik dan butuh bantuan segera. Tentu bagi mereka itu yang paling cepat
ya diselesaikan masalahnya gitu. Nggak peduli ini apakah PMI atau Basarnas atau relawan dadakan atau yang lainnya, nggak peduli mereka. Saya kira memang ya saya dalam posisi yang nggak mau lah nyalahin masyarakat gitu. Dan memang saya kira orang-orang PMI udah kebal kayaknya dengan gitu-gitu ya. Ya gimana Bang ya? Kalau dibilang kebal ya kebal gitu. Cuma karena kan gini, ketika relawan PMI itu bertugas ke lapangan ke bencana itu, gajinya kan dari senyuman warga yang ditolong. Masya Allah. Itu dia. Jadi ya ketika kena seperti itu ya kita senyum. Karena apa? Mungkin satu orang, selebihnya kan respon positif kan juga lebih banyak gitu. Dan itu yang membuat kami merasa sampai saat ini merasa sehat gitu. Dan ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan kita kesehatan untuk terus bisa membantu. Jadi ya kalau seperti itu ya disenyumin aja. Disenyumin aja ya. Kita berikan penjelasan. Kalau kita misalnya seperti saya kan, saya yang jadi sasaran nih. Ya udah saya senyum, teman saya yang bantu menjelaskan. Karena kalau saya menjelaskan jadi ibaratnya debat jadinya kan. Jadi teman yang ngambil alih udah menjelaskan, saya bergeser gitu, seperti itu. Jadi kita memang sama seperti yang Abang sampaikan tadi, ya kita saling melindungin. Jadi lawan tuh ya satu yang disakitin ya semuanya merasa sakitin, tapi tidak serta-merta wah ini begini langsung itu enggak menjudge masyarakat dengan menilai memberikan kita respon negatif kita terus balas dengan negatif juga enggak. Ya kita tetap senyum, kita tetap memberikan pelayanan terbaik gitu. Dan biasanya nih di akhir penugasan relawan biasanya itu saat berpisah dengan masyarakat itu biasanya haru biru itu ya kan. Jadi apa namanya? Walaupun di awal barangkali panik, bertengkar, apa segala macam gitu ya. Benar. Dan itu memang yang pernah saya alamin sekali waktu Sinabung. Oh, Sinabung. Sinabung 2013 tuh sampai 2015 kan kita masih terus apa. Jadi memang waktu kita berpisah itu masyarakat nangis gitu. Sampai kita kalau kita ke Kabanjaya aja kita jumpain mereka ke desa itu ya udah dianggap anak gitu. Dianggap anak ya. Iya. Padahal awalnya kena marah-marah kita ya kan. Kena marah-marah Pak. Iya. Kita datang ke posko, kalian datang aja nggak minta data. Ya, bantuan nggak ada. Ya kita bingung juga kan. Bu, kami baru kali ini datang gitu kan. Ya kita nggak menjanjikan apa-apa, cuma kita minta data yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Itu aja. Ya dengan pendekatan-pendekatan kita Bang, terakhir masyarakat di bencana itu awalnya yang negatif menjadi respon positif. Bahkan kalau PMI nggak ada, mereka cariin gitu. Cariin mana PMI ini kalau datang gitu. Kami maunya dari PMI gitu. Iya. Memang trust masyarakat terhadap PMI saya kira cukup tinggi ya. Karena memang dia lembaga yang sudah eksis, punya track record panjang lah ya dalam berbagai case kebencanaan. Kita geser sedikit dulu ke soal ketersediaan stok darah. Siap. Ini karena Bang Supriyadi tinggal di Deli Serdang. Deli Serdang gimana nih persediaan darah? Baik di rumah sakit maupun di PMI sendiri. Alhamdulillah Bang, untuk kesediaan darah di Deli Serdang, kita terus tiap hari itu melakukan kegiatan sosialisasi donor darah dan juga pengaktapan ya. Selainnya kegiatan donor darah yang di masyarakat. Iya. Kita nggak pernah menolak atau memilah. Oh ini kegiatannya di tempat yang enak, ini kegiatan yang di sini kita nggak pilih. Pokoknya setiap ada masyarakat memberitahu kita ada kegiatan donor darah kita hadir. Dan alhamdulillahnya PMI Deli Serdang nih sekarang selain mendropping darah, menyediakan kesediaan darah di rumah sakit yang ada di Deli Serdang dan di kabupaten sekitar ya seperti Sergei itu ngambil darah ke kita. Oh iya. Kita juga mengirim darah ke kabupaten kota lain melalui PMI-nya. Jadi ketika mereka kekurangan kita juga kirim ke sana. Perharinya berapa kantung dapat di Deli Serdang sekarang rata-rata? Kalau rata-rata sekarang 100 kantong dapat Bang. Dapat ya. Kebutuhan? Kebutuhan itu 1 bulan itu mau 600, tapi kalau kita sebulan itu bisa dapat 1000 kantong. Dapat 1000 kantong. Iya. Artinya bisa terpenuhi lah ya. Alhamdulillah terpenuhi dan bahkan kita bisa Supply ya? Beri bantuan kepada PMI kabupaten kota lain yang membutuhkan. Iya ya. Dan kita terus gencar Bang. Terus gencar ya. Gencar. Jadi programnya itu selain di masyarakat ada agenda rutin yang sudah dipersiapkan oleh PMI yang misalkan dari mulai Januari sampai Desember tuh rutin untuk untuk kegiatan donor yang oleh PMI sendiri maupun yang bekerja sama dengan masyarakat. Itu ada kalendernya? Perusahaan Bang, perusahaan atau yang
seperti misalnya komunitas atau organisasi itu mereka ada yang minta per 3 bulan. Jadi per 3 bulan kita sudah ada agenda. Kemudian ada juga yang event-event tertentu yang mereka minta juga kita tetap layanin. Jadi kita bahkan kalau Sabtu Minggu itu sampai 5 titik kita untuk donor darah. Rutin ya? Setiap pekan? Setiap minggu Bang. 5 sampai 6 itu. Jadi Sabtu Minggu itu kita, kalau itu kita, makanya kesediaan darah kita di Deli Serdang itu ya surplus jadinya. Kita bagi ke rumah sakit yang di Deli Serdang dan sekitar kita juga bisa kasih ke PMI kabupaten kota lain. Deli Serdang ini kan luas sekali nih. Benar, bisa dijangkau nggak semua ya? Semua daerah itu? Alhamdulillah masih bisa Bang. Dan ini kan sekarang kan di PMI Deli Serdang kan dia ada PMI kecamatan Bang. Jadi Deli Serdang itu ada 2 kecamatan dan setiap kecamatan itu ada pengurus PMI-nya. Dan mereka juga aktif membuat kegiatan donor darah. Makanya itu yang membuat kesediaan darah kita di Deli Serdang itu bisa terpenuhin. Bisa terpenuhi ya? Bisa terpenuhin. Ada stigma di masyarakat. Kalaupun kita butuh darah katanya, Ya. susah dapat dan kalaupun ada bayarnya mahal katanya begitu. Jadi soal harga ini gimana nih? Mohon izin Bang, Ya. saya ralat. Kalau kita biasa nggak bilang itu harga. Oh, nggak Karena bilang kalau harga ya? kan ada jual beli. Ada jual beli ya. Kalau itu namanya kita kalau orang masyarakat ya mengatakan itu harga. Kalau kita bahasakannya adalah biaya pengganti pengeluaran darah. Biaya pengganti ya. Iya, dan itu memang ditentukan oleh pemerintah. Permenkes. Jadi di Permenkes itu disebutkan bahwasannya satu kantong darah itu biaya penggantinya adalah 360 ribu per kantong. Jadi itulah yang kita gunakan untuk beli kantong darah, kemudian beli regen itu untuk yang serum atau untuk sera yang untuk mendeteksi penyakit. Kemudian kita olah lagi, kita pisahkan dari satu kantong darah itu kita pisahkan lemak sama airnya. Jadi kemudian penyimpanannya, kemudian operasionalnya, kan orang donor Bang kita kasih goodie bag itu, bingkisan. Itu semua dari biaya pengganti pengeluaran darah itu. Ya kan biasa kita dikasih ada susu, ada buah, kan gitu ya kalau habis donor ya. Itu dari biaya itu diambil ya? Iya dari biaya itu. Jadi semuanya sebenarnya kembali kepada masyarakat. Dan memang masyarakat banyak yang bertanya seperti itu. Bahkan ada yang gini, darah di PMI ini kebetulan stok habis nih Bang. Kalau kita bilang tadi, saya sampaikan tadi, di PMI ini darah terpenuhi gitu. Tapi ada kalanya ketika kebutuhan itu banyak, darah kan stok darah itu berkurang gitu. Dan kebetulan pas ada pasien datang, darah yang nggak ada, mereka bawa darah pengganti gitu ya, keluarganya sendiri, itu donornya pun tetap kena biaya Bang, 360 ribu itu. Tetap juga ya? Tetap juga. Jadi memang itu biaya pengganti pengeluaran darah, kita bukan harga kalau kita. Ya, mohon izin nih tadi kan. Kadang-kadang kan misalkan saya mau bantu ada yang butuh. Benar. Tetap harus bayar ya? Tetap Bang, karena itu biaya pengganti pengeluaran darah. Oh. Karena kan kantong darahnya semua kan nanti darah kita nih kan seperti Abang nih tadi ya. Abang mau donor nih, karena ada keluarga yang butuh. Abang kan dicek dulu Bang darahnya, sehat atau enggak. Nah untuk ngecek itu kan pakai alat juga, pakai bahan-bahan yang untuk periksanya. Setelah sehat diambil, kemudian diolah lagi. Nah itulah Bang, yang di 360 ribu tadi itu biaya pengganti pengeluaran darah. Jadi bukan jual beli sebetulnya bukan jual beli. Bukan jual beli. Karena darah itu gratis. Darah itu gratis. Yang 360 ribu itu adalah biaya pengeluaran darahnya. Kemudian darah itu kan kita simpan. Kita simpan dan itu kan harus tetap terjaga. Nah kalau sudah rusak, nggak bisa terpakai selama 21 hari gitu, atau 35 hari, itu dia harus dibuang. Dan buangnya juga nggak sembarangan. Kita pakai pihak ketiga lagi. Oh itu ada masanya ya? Kalau misalnya nggak terpakai ada ya? Ada Bang. Berapa lama itu? 21 hari Bang. 21 hari ya? Oh meskipun disimpan di apa namanya lemari pendingin lemari dengan suhu tertentu itu tetap rusak deh Bang. Darah itu rusak gitu Bang. Bukan rusak secara fisik, tetapi HB-nya yang nggak ada lagi dah. Jadi kalau misalnya kita lihat kantong darah itu ya masih tetap bersih gitu, nggak ada berulat, nggak ada apa. Cuman HB-nya nggak ada kan. Kita donor darah kan butuh HB. Ketika ada pasien membutuhkan karena HB-nya rendah, di bawah 12,5. Itu yang kita kasih darah tadi. Oh, berarti dia maksimal hanya 21 hari. Iya. Di ruang pendingin.
Setelah itu dianjurkan untuk tidak dipergunakan lagi ya. Ya kita buang, kita pakai pihak ketiga untuk membuangnya. Membuangnya ya. Ya itu ada pihak ketiga yang pengolahan B3, bahan berbahaya dan beracun. Iya, iya, iya. Kita nggak boleh tanam di tanah karena kan darah itu mengandung penyakit juga. Yang kita khawatirkan adalah terkontaminasinya air tanah. Ada proses lagi setelah itu ya. Ada lagi, dan itu keluarkan biaya juga, Bang. Itu mengeluarkan biaya dan juga. itu juga nggak murah. Iya betul. Makanya Permenkes buat standarnya darah itu, biaya pengganti pengelola darah itu, BPBD-nya itu 360.000. Kalau ke PMI, Bang. Iya, iya. Tapi kalau misalnya rumah sakit ada biaya yang di atas 360.000 itu ya kita itu di luar PMI. Bang, kalau orang mau jadi relawan PMI gimana caranya? Gampang, Bang. Yang penting bersedia, siap, datang aja ke markas PMI terdekat. Oh, bilang mau jadi relawan gitu ya. Mau jadi relawan, nanti kan tanya gitu. Mau jadi KSR-nya atau TSR-nya gitu. Apa tuh KSR sama TSR itu? KSR tadi itu yang Korps Sukarela. Oh, Korps Sukarela. Korps Sukarela itu yang dia standby 24 jam di markas lah. Kalau TSR kan nanti seperti abang nih. Iya. Abang mau jadi TSR nih relawan. Abang nih misalnya bidangnya bidang agama. Mungkin pas kita bencana perlu ada jenazah mau dimandikan gitu. Ya itu mungkin abang bisa tugas ke situ gitu. Iya. Terakhir ini, Bang Sub. Himbauan untuk masyarakat lah. Tidak hanya Deli Serdang saya kira tapi seluruh masyarakat. Ya himbauannya mungkin yang sangat urgent itu adalah penurunan kesediaan darah. Jangan takut untuk donor darah. Jangan takut untuk donor Iya, darah. karena sebelum donor juga selalu diadakan cek pemeriksaan kesehatannya. Dari pemeriksaan tensi darah, tekanan darah, kemudian dari HB. Kemudian kalau punya riwayat penyakit juga belum tentu bisa donor darah. Ada persyaratannya. Jadi jangan takut untuk donor darah karena semuanya melalui proses kesehatan. Itu aja. Karenanya ayo donor darah. Ayo donor darah. Ayo donor darah. Iya. Insya Allah dengan kita donor banyak orang yang bisa terbantu. Benar. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Yang pasti kalau ada kesempatan untuk berdonor, berdonorlah. Donor darah itu sehat. Karena memang darah kita kan dikeluarkan dan kemudian nanti diproduksi jadi yang baru lagi, dan itu tentu sehat. Tapi tentu sebelum donor periksa dulu dengan tim kesehatan, pastikan bahwa kita pada posisi yang fit dan layak untuk donor. Barangkali Bang Sub ada sebelum kita tutup ini ada statement terakhir? Ada mungkin ini yang juga termasuk yang sangat penting gitu. Sejak 2018 kemarin PMI sudah ada dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalang-merahan. Yeah. Di situ salah satunya berbunyi tentang penyalahgunaan lambang. Jadi ya masyarakat kan banyak nggak tahu nih Bang. Kalau pelanggaran penggunaan lambang PMI yang digunakan oleh bukan orang PMI itu mendapatkan sanksi, bahkan sampai pidana. Ya harapannya semoga kawan-kawan atau masyarakat yang memiliki kendaraan yang memakai lambang palang merah dengan kelopak 5-nya mohon untuk segera diganti dengan lambang yang lain karena itu dilindungi undang-undang. Mungkin itu aja Bang. Kecuali yang memang kendaraan itu adalah milik PMI ya. Benar Bang. Oke. Baik. Terima kasih sahabat DIP dimanapun berada. Tema diskusi kita soal Palang Merah Indonesia, donor darah, dan kebencanaan. Ini tema yang saya kira menarik sekali, dan insya Allah lain waktu kita akan diskusi lagi dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bang Supriyadi Herlambang, Terima kasih Bang. pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.